Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Universitas Hazirin Kota Bengkulu. Tema yang akan saya angkat yaitu kekerasan dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, sekarang kita telah kedatangan narasumber yang telah bersedia untuk kita wawancarai pada hari ini. Oke, sebelumnya mungkin bisa nih Kak, kita kenalan dulu dengan kakak siapa dan dari fakultas mana sih Kak? Baik, saya Selvi Rosyana dari Fakultas Hukum, Prodi Khusus Ilmu Hukum Pidana, Universitas Hazirin Kota Bengkulu. Nah, mungkin bisa langsung aja nih, kita langsung tanya. Gimana sih Kak pandangan Kakak sebagai mahasiswi hukum tentang kekerasan dalam lingkungan masyarakat? Baiklah, menurut saya saat ini tindak kekerasan sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana ini dapat menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik maupun luka psikis. Nah, umumnya kekerasan ini sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, yang kemudian permasalahan tersebut sangat sulit diatasi dan sangat sulit diselesaikan. Nah, kekerasan ini dapat dipidana penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasal 170 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama melakukan kekerasan pada orang ataupun barang, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, dampak dari kekerasan ini juga bisa menyebabkan salah satunya yaitu dapat merusak kondisi kejiwaan atau depresi dan dapat membuat korban trauma terhadap kekerasan yang dialami, dan mungkin salah satunya juga membuat korban trauma atau takut berhadapan dengan pelaku kekerasan, bahkan terhadap orang-orang sekitarnya. Apa sih Kak salah satu contoh kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini, dan gimana sih cara kita untuk meminimalisirnya? Baiklah, menurut saya contoh kasus yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita pada saat ini salah satunya yaitu kasus pembulian. Nah, menurut saya juga cara meminimalisir kekerasan yaitu dengan menyikapi masalah dengan cara yang cerdas. Salah satunya yaitu melalui sosialisasi. Karena setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat, kita harus menyikapi dengan cara yang baik dan benar agar tidak terjadi kekerasan. Nah, dengan adanya sosialisasi ini juga kita dapat menemukan solusi, yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah. Mungkin itu saja wawancara yang kita dapatkan pada hari ini. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kekerasan dalam lingkungan masyarakat adalah sebuah tindakan tercela atau tindakan yang tidak baik, karena itu dapat merugikan orang banyak maupun diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reviani Safitri dengan NPM G1F022030. Di sini saya bersama seorang ibu rumah tangga, namanya Ibu Nelly Ruslita. Baiklah Bu Nelly, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ibu mengenai kekerasan terhadap anak. Menurut saya, kekerasan pada anak bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di rumah ataupun di sekolah. Banyak orang tua yang memarahi anaknya sampai melakukan kekerasan di depan umum. Mungkin orang itu merasa wajar terhadap menganggap itu wajar, tapi karena menganggap itu sebagai hal yang wajar karena memarahi anaknya saat berbuat salah. Namun, luka yang didapat oleh anak itu, dia bukan hanya merasa malu, tapi juga kecewa, marah, dan sedih. Akibatnya, anak akan merasa takut dengan tatapan banyak orang. Anak juga bisa khawatir akan pendapat dan penilaian orang tentang dirinya. Apalagi saat anak mengalami kekerasan dan tidak ada orang lain yang membantunya. Baik, lalu bagaimana cara Ibu mencegah kekerasan terhadap anak? Satu, bisa dengan cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Kedua, hindari melampiaskan emosi. Dan ketiga, jangan mendisiplinkan anak saat merasa kita kesal.
Baik, lalu apa tanggapan Ibu tentang hukum di Indonesia mengenai kekerasan terhadap anak? Menurut saya, sanksi pidana pada pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu 1. Penjara maksimal 3,5 tahun atau denda maksimal 72 juta. Kedua, jika mengakibatkan luka berat, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta. Ketiga, jika mengakibatkan kematian, penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar, dan jika dilakukan oleh orang tua ditambah sepertiganya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak menurut saya itu setimpal dengan perbuatannya. Baiklah, itu saja wawancara mengenai kekerasan terhadap anak. Terima kasih pada Ibu Nelly. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Stefania Sunaksita dengan NPM G1F022034. Sekarang saya sedang bersama. Saya Kelia Vanessa Arianti. Baik, di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih tanggapan Anda tentang pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum seperti di lingkungan masyarakat. Menurut Anda itu bagaimana? Baiklah, kalau menurut saya sendiri pelecehan seksual itu ternyata sangat sering terjadi di masyarakat kita. Pada umumnya ternyata itu tidak memandang gender, mau perempuan mau laki-laki bisa dilakukan. Nah, penyebabnya apa sih? Kalau menurut saya sendiri itu penyebabnya adalah karena menurunnya moral seseorang di lingkup masyarakat sehingga orang tersebut melakukan kegiatan yang tidak terpuji itu tadi. Jadi dari kasus-kasus yang sekarang marak terjadi, menurut Anda bagaimana cara pencegahan hal tersebut? Saya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dari orang tua itu melakukan pengawasan yang lebih lagi, yang kedua dari pemerintahan itu bisa melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pelecehan seksual, yang ketiga pengamanan yang lebih ketat lagi dari aparat pemerintahan, kemudian yang terakhir adalah pemblokiran web-web berbau pornografi. Terus gimana sih menurut Anda penegakan hukum tentang kasus pelecehan seksual di negara kita ini? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah sangat bagus, cuman mungkin dari penerapannya itu masih kurang dari oknum-oknumnya. Jadi untuk kedepannya lagi harapannya adalah orang-orang di Indonesia itu lebih lagi menegakkan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi dari yang kita ketahui dari Kelia Vanessa Arianti tadi bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak baik. Kita sebagai masyarakat harus menghindari dan lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih.